Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan hari ini kita menginjak ke materi baru, yaitu logika matematika. Matematika ada beberapa yang harus kalian pelajari dan kuasai. Di antaranya yang pertama adalah kalimat. Ya, nanti kalian harus memahami kalimat itu apa. Kalimat itu ada dua, kalimat berarti dan kalimat terbuka. Ini pun di kalimat ini ada kalimat berarti, ada juga kalimat yang tidak berarti. Ada yang tahu kalimat itu apa? Definisi kalimat itu apa? Bisa minta tolong Mas Bima? Mas Bima untuk menjawab kalimat itu apa? Kalimat matematika, Bu. Kalimat saja. Kalimat apa? Oh, kumpulan sebuah kata yang disusun. Iya, kumpulan sebuah kata yang disusun, susunan kata, gitu ya? Iya. Susunan kata. Nah, susunan kata ini kan dibagi dua, ya. Kalimat itu dibagi dua. Ada kalimat berarti, ada kalimat yang tidak berarti. Kalimat berarti adalah kalimat yang mengandung arti. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ke teman, itu teman kamu tahu, oh, kamu maksudnya ini. Misalkan hari ini saya bahagia. Hari ini saya bahagia. Kamu menuliskan seperti itu, kamu menyampaikan seperti itu. Artinya teman kamu tahu, oh iya, kamu sedang bahagia. Nah, kalau kalimat yang tidak berarti bagaimana? Kalimat yang tidak berarti, ya berarti kalimat yang tidak memuat arti, yang tidak mempunyai arti. Di antara teman-teman ada yang punya adik kecil? Ada yang punya adik kecil? Biasanya adik kecil itu kalau belajar ngomong, belajar berbicara, itu kan asal keluar saja ya, ada asal keluar saja. Jadi mungkin maksudnya ada artinya, cuma kita menangkapnya jadi tidak tahu, tidak ada artinya. Contoh, saya meja mainan, misalkan saya meja mainan. Adik kecil menyatakan seperti itu, kamu kan nggak tahu itu maksudnya apa sih, adik ngomong apa sih gitu ya. Itu adalah contoh kalimat yang tidak berarti. Oke, nah nanti kita akan pelajari di kalimat itu ada pernyataan dan yang bukan pernyataan ya. Kemudian di antara pernyataan itu nanti kita juga akan mempelajari tentang negasi ya. Ini adalah operasi pada logika matematika. Oke. Nah, pernyataan dan bukan pernyataan. Mempelajari logika matematika yaitu mempelajari bagaimana mengambil kesimpulan suatu pernyataan benar atau sah dan juga melakukan pembuktian. Pada logika matematika ya, kamu diajak untuk berlogika. Sebetulnya ya ini dasarnya ilmu matematika ya ini. Kalau misalkan hanya sekedar menghitung, alat bantu untuk menghitung sudah banyak, kalkulator. Di laptop pun juga bisa untuk menghitung ya, di Excel dan sebagainya. Di sini kita dituntut bisa mempelajari logika dan atau bernalar ya, atau bernalar. Nanti kalian akan mendapatkan contoh-contoh logika matematika. Soal logika matematika itu ketika kalian masuk di dunia kerja itu kan ada tes
ya, ada tes, kemudian masuk di CPNS juga ada tes TPA, tes potensi akademik, kemudian di perguruan tinggi juga ada. Ya, kita lanjutkan. Ini kalimat tadi sudah saya sampaikan, kalimat tak berarti dan kalimat tidak berarti. Nah, kalimat berarti itu dibagi dua, ada pernyataan dan bukan pernyataan. Untuk pernyataan sendiri itu suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, kemudian dan tidak keduanya, ya. Pernyataan juga ada yang diperlukan pembuktian, ya, namanya pernyataan faktual, ya, pernyataan faktual. Sedangkan yang bukan pernyataan adalah kalimatannya kalimat terbuka, perintah atau harapan. Nah, berikutnya kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan. Nilainya harus benar saja atau salah saja. Pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil, contohnya A, B, P, Q, dan lain-lain. Contoh, pernyataan P, sini pernyataan P berbunyi, semua bilangan prima adalah ganjil. Kemudian pernyataan T berbunyi, jika 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Sedangkan contoh kalimat deklaratif faktual atau pernyataan faktual atau yang harus dibuktikan, ya, suatu pernyataan yang harus dibuktikan, contohnya Nyoman adalah salah satu siswa SMK ABC. Minta tolong di-mute-kan dulu, di-mute. Oke, terima kasih. Contoh yang kedua, telah terjadi gempa di kota Subang. Nah, untuk kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu kebenarannya, ya. Kalimat yang belum tentu kebenarannya. Contoh, 5P dikurangi 10 sama dengan 15. P elemen bilangan asli. Ini kan kita tidak tahu, ini berarti pernyataan ini bernilai benar atau salah. Nah, ketika P saya ganti dengan 2, ketika P saya ganti dengan 2, 5 kali 2 dikurangi 10 sama dengan 15. Di ruas kiri hasilnya berapa? 10 dikurangi 10? 0. Apakah 0 sama dengan 15? Salah, ya. Jadi suatu kalimat terbuka itu bisa menjadi pernyataan yang bernilai salah ataupun pernyataan yang bernilai benar, tergantung nilai peubah yang kita gantikan. Contoh yang kedua, patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Patung yang mana? Kan gitu. Kalau misalkan patungnya diganti dengan Soekarno-Hatta, oh iya berarti betul. Atau mungkin di sini patungnya kuda adalah patung, kuda itu adalah patung proklamator bangsa Indonesia, jelas salah. Berikutnya, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih besar dari 0. Ini adalah kalimat terbuka jelas karena memuat variabel atau peubah. Oke, sekarang ke asah kemampuan. Ibu minta tolong nanti 5 orang untuk menjawab. Cara menjawabnya kalian sebutkan nama, ya. Di antara kalimat berikut, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan kalimat terbuka. Oke, yang A silakan yang mau menjawab. Ya, silakan menjawab. Sebutkan nama. Sohi Mubarok, Bu. Sohi Mubarok. Oke. Sohi, ya. Sohi Mubarok. Silakan, yang A jawabannya apa? Kalimat terbuka, Bu. Kalimat terbuka, ya. Contoh kalimat terbuka tadi kalimat perintah. Oke. Berikutnya, ya, silakan yang lain. Muhammad Muklis, Bu. Muklis, silakan Mas Muklis. Yuk, jawabannya. Kalimat
terbuka, Bu. Hari ini tidak hujan, kalimat terbuka. Benar atau salah? Kalimat terbuka atau pernyataan ini? Hari ini tidak hujan. Pernyataan. Terbuka, Bu. Kalimat Pernyataan, terbuka atau Bu. pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Alasannya pernyataan apa ini? Bisa menyebutkan alasannya apa? Bisa dibuktikan, iya enggak? Hari ini tidak hujan. Iya, kan bisa dibuktikan. Kita lihat hari ini hujan enggak? Tidak. Tidak, berarti benar. Kalau misalkan besok pagi saya mengatakan hari ini tidak hujan, ternyata besok pagi itu hujan, berarti pernyataan ini bisa bernilai salah. Ya, tetapi tetap ini termasuk pernyataan. Oke, terima kasih. Berikutnya C. Yuk agak cepat yuk. Materinya masih banyak. Ayo, agak cepat. Quratul Hana, Bu. Quratul Hana. Silakan, Mbak. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka, pintar. Terima kasih. Berikutnya yang D. Yang D. Ini kalau terlalu lama saya tinggal aja. Oke, lanjut. Nanti waktunya habis. Berikutnya adalah ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ya. Ini adalah operasi pada logika matematika. Kita akan pelajari ingkaran dulu. Ingkaran adalah suatu pernyataan yang baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Jadi ada pernyataan, kalau misalkan pernyataan awalnya benar, maka negasinya harus salah, ya. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ini bacanya negasi atau ingkaran ya. Negasi P merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Ingkaran dapat disusun dengan menggunakan kata tidak benar atau bukan. Contoh, Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Benar. Negasinya, Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Atau, tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Contoh yang kedua, pernyataan S, 10 dikurangi 3 lebih kecil dari 5. Maka negasinya tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Atau negasinya 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Next. Tabel kebenarannya seperti berikut. Jika pernyataannya B benar, jika pernyataan B bernilai benar, maka negasinya salah. Jika pernyataan P salah, maka negasinya benar. Oke. Berikutnya ini jika ada pernyataan, kemudian negasinya ada di sebelah kanan ya. Semua titik-titik-titik, maka negasinya ada atau beberapa titik-titik yang tidak titik-titik-titik. Contoh. Saya ambil contoh di sini ya. Semua siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke. Ketika kalian membaca, bacaannya kira-kira seperti ini.
Semua siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di sini ada koma, ini ya, ada komanya. Semua siswa ada jedanya. Nah, maka negasinya adalah, perhatikan negasinya adalah, ini semua menjadi ada. Berarti ada siswa. Begitu, ada siswa, titik, ya, ada siswa, tidak. Nah, berarti ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini diberi kata tidak ada siswa, tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini tidak, ini ada. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang saya minta tolong saya minta tolong sebentar. Cuma 14 kemarin MM1 ramai banget. Mas Virus mana? Mas Virus. Mas Virus? Izin menjawab, Bu, sedang kesusahan untuk login, Bu. Ini sudah masuk kok Virus Hidayat. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Sebetulnya nggak usah login kalau kalian sudah install Team, itu langsung diklik aja di kelasnya kamu yang mana, tinggal klik. Muhammad Alif, ya. Mas Alif, Ibu minta tolong. Mas Alif membuat satu contoh pernyataan yang menggunakan kata semua. Hanya kalimatnya, Bu. Iya. Baik, Bu. Sudah? Ini pertanyaannya bebas, Bu. Kamu membuat pernyataan yang memuat kata, ya, yang ada kata semua. Semua titik. Sudah? Sudah, Bu. Ya, apa katanya? Kalimatnya. Semua orang mempunyai HP sendiri. Saya ulangi. Semua orang mempunyai HP sendiri, begitu, Mas Alif? Iya, di rumah, Bu. Gimana kalimatnya? Diulangi lagi. Semua orang mempunyai HP sendiri di rumah. Semua orang mempunyai HP sendiri di rumah. Oke, sekarang saya minta Mas Alif nunjuk salah satu temannya untuk membuat ingkarannya, untuk membuat kalimat negasinya. Silakan Mas Alif. Ditunjuk siapa? Pungki, Bu, Pungki. Pungki. Ada di room ini Pungki? Dwi Maulana. Oh, Dwi Maulana ya, Dwi Maulana silakan. Dwi Maulana. Dwi Maulana, cek suaranya.
Dwi Maulana tidak merespon Mas Alif, ditunjuk yang lain. Yuk. Mas Alif ditunjuk yang lain ini Dwi Maulananya tidak merespon, tidak tahu masih di tempat atau meninggalkan room. Mas Alif ditunjuk yang lain. Bentar Bu. Muklis Bu, Muklis. Jangan Muklis, tadi Muklis sudah berbicara, yang lain. Niken Bu, Niken. Niken, silakan Mbak Niken. Semua orang tidak mempunyai HP sendiri di rumah. Bagaimana Mas Alif? Apakah jawabannya benar? Yang pertama Bu, yang semuanya itu bukan semua. Tapi ada atau beberapa. Berarti gimana yang benar? Ada orang yang tidak memiliki HP sendiri di rumah. Begitu Mbak Niken? Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini ada atau beberapa. Jadi terbalik dengan yang tadi. Kalau ada titik-titik, maka negasinya menjadi semua titik-titik, tidak titik-titik. Ibu beri contoh. Ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Ada yang mau menjawab? Inola? Semua orang tua memahami perasaan anaknya. Semua orang tua memahami perasaan anaknya. Ya, yang lain paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sama dengan, maka negasinya tidak sama dengan ya. Lebih dari itu negasinya kurang dari atau sama dengan. Ingat, ada sama dengannya. Kalau lebih dari, negasinya adalah kurang dari atau sama dengan. Begitu juga dengan lebih dari. Oke, next. Contoh. Ya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua hewan berkaki 4. B. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. C. 3 ditambah 2 dibagi 4 kurang dari 5. Penyelesaiannya, semua hewan berkaki 4. Ada hewan yang tidak berkaki 4. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Negasinya semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. 3 ditambah 2 dibagi 4 kurang dari 5. Maka negasinya 3 ditambah 2 dibagi 4 lebih dari atau sama dengan 5. Oke, sekarang buat negasi dari pernyataan berikut. Silakan ada yang mau menjawab langsung. Saya tulis namanya di sampingnya. Saya Bu. Nama? Bima Suno Bima, Arya oke. Satya. Bima Seno ya? Sunu. Bima Sunu. Ya. Silakan Mas Bima. Bima Sunu. 1 plus 1 tidak sama dengan 2, Bu. Iya, betul. 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Oke, dilanjutkan yang lain.
Terima kasih Mas Bima. Yang lain? Kenapa lama ya? Kenapa lama ya? Masih adakah di tempat anak-anak? Masih adakah kalian di tempat menemani saya? Mendengarkan suara ibu? Yuk semangat. Devi Utari, ada Mbak Devi Utari, Iin, Ibu belum mendengar suaranya. Novita Rahmandati, Randy, Ibu belum mendengar suaranya. Devita Utari mana? Devita Utari. Devi. Iya, Bu. Iya, silakan. Yang B. Ibu kota Provinsi Banten. Negasinya? Serang adalah bukan ibu kota Provinsi Banten. Iya, Serang bukan ibu kota Provinsi Banten. Ya, ini Mbak siapa tadi, Devi ya? Iya, Bu. Devi. Oke, tulis Devi. Berikutnya, masa kalian ditunjuk sih ya, udah gede loh. Diana Malak, Diana. Diana. Iya, Bu. Ya. Apa? Frida bukan memakai kacamata. Benar nggak? Pas nggak ya? Kira-kira kalimatnya pas nggak? Pakainya tidak, Bu. Pakainya tidak. Tidak, bukan, tidak benar ya. Frida tidak memakai kacamata. Oke, kita lanjutkan. Ade Yuliana. Ade Yuliana. Iya, Bu. Ya. Silakan. Dua ditambah 7. Tadi kalau lebih besar, berarti negasinya apa? Lebih kecil. Lebih kecil, Lebih kecil. atau Lebih kecil. Sama dengan 5. Ada sama dengannya, no? 2 Iya. ditambah 7 lebih 2 kecil ditambah. atau sama dengan 5. Gitu ya. Oke. Iya. Udah. Kita lanjutkan saja. Nah, sekarang pernyataan majemuk. Minta tolong teman-teman standby, nanti saya bisa menunjuk sewaktu-waktu, ya. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung tertentu. Di sini ada dan, atau, tetapi, jika titik-titik, maka titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kata hubung logika yang harus kalian pahami, ya. Ada disjungsi, konjungsi, berimplikasi, implikasi. Oke. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung dan. Ya, konjungsi kata hubungnya adalah dan. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka konjungsinya P
P dan Q. Ini bacanya P dan Q. Dengan catatan kata hubung dan itu juga setara dengan tetapi, walaupun, maupun, ya. Kemudian tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ada dua. Ini ada dua. Ini saya bagi dua. Nah, ini. Jika pernyataan P bernilai benar, pernyataan yang kedua benar, maka konjungsinya bernilai benar. Kemudian, jika pernyataan P benar, Q salah, konjungsinya salah. P benar, Q benar, konjungsinya salah. P salah, Q salah, konjungsinya salah. Contoh. Bulan April terdiri atas 30 hari. Ini pernyataan yang bernilai benar. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Ini dimisalkan adalah benar. Maka jika menggunakan kata hubung konjungsi menjadi bulan April terdiri atas 30 hari dan, nah mudah tinggal menghubungkan kata dan. Dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Asah kemampuan. Diketahui pernyataan berikut. Dia menyukai matematika. Q, dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Tulis pernyataan majemuk yang dinotasikan sebagai negasi P dan Q. Yuk, bacanya gimana berarti? Kalau dituliskan kalimatnya menjadi seperti apa? Negasi P dan Q. Dia menyukai matematika dan dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Ini ada negasinya, Mas. Ada negasinya. Berarti gimana? Ya, Hmm? tidak menyukai matematika dan dia adalah siswa kelas 11 SMK Jaya. Iya. Dia tidak menyukai matematika dan dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Begitu ya. Yang kedua, buat tabel kebenaran untuk pernyataan negasi P dan negasi Q. Ini untuk apa namanya? Saya tulis di sini aja ini. Berarti P, Q, kita kan akan membuat tabel ya. P, Q, kemudian di sini kita butuh negasi Q, saya tulis negasi Q. Kemudian yang di dalam kurung P dan negasi Q, yang terakhir negasi P dan negasi Q. Oke. Sekarang saya buat. Ini nanti kalian bisa menulis rapi ya, nggak seperti ini. Ya. Oke. Pernyataan P itu kan pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama komponennya adalah B, S, S. Jangan terbalik. Pernyataan yang kedua B, S, S. Yuk, ada yang mau bantu Ibu? Kolom yang ketiga isinya apa? Negasi Q? B, Bu. Negasi Q, Mas. S. S. B. B. S. S. B. B. Oke. Berikutnya kolom yang keempat P dan tidak Q. P dan tidak Q. Berarti kolom 1 dan kolom ketiga. Ya. Kembali ke sini. Nah, ini suatu konjungsi. Suatu konjungsi. Kalian lihat tabelnya. Suatu konjungsi. Ini kan beda sendiri yang barisan pertama ya. Yang barisan pertama kan beda sendiri. Suatu konjungsi bernilai benar jika
kedua pernyataan bernilai benar. Ibu ulangi. Suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Ya. Nah, sekarang perhatikan kolom 1 dan kolom ketiga. B dan S. B dan S. Apa nilainya? B. Suatu konjungsi dan S. suatu konjungsi bernilai benar jika benar dan benar. Ini B dengan S. S. B dengan B. 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 S dengan S. 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 S dengan B. S. 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 Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Kolom yang terakhir negasi P dan negasi Q. Berarti negasi dari kolom keempat. Apa negasinya? B. S. B. B. Gitu ya. Paham ya? Paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, Ibu lanjutkan ke disjungsi. Oke, untuk disjungsi, kata hubungnya adalah atau. Nah, ini tabelnya. Tandanya dengan notasi V. Dari tabel ini perhatikan yang beda sendiri adalah S. S dengan S ini ya. Barisan keempat ya. Maka kita ambil kesimpulan. Kuning mana kurang. Lu kenapa telur dicukup? Benar. Sedangkan disjungsi, suatu disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Ini contohnya. Pernyataan P11 adalah bilangan genap. Q ada 13 bulan dalam 1 tahun. Maka disjungsinya adalah 11 adalah bilangan genap atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Ya, kita lanjutkan implikasi. Implikasi adalah pernyataan bersyarat yang menggunakan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Jika titik-titik maka titik-titik. Ya, ini juga bisa dibaca yang lain seperti ini. Kalian bisa melihat. Oke. Nah, untuk tabel kebenarannya, kita lihat baris kedua yang beda sendiri, maka bisa diambil kesimpulan gimana. Jika suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar, kedua salah ya. Oke. Seperti itu contohnya. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat jika ada hewan berkaki 4 maka ayam berkaki 4.
Nah, ini nilai kebenarannya. Yuk kita tentukan nilai kebenaran. Masih ingat ya nilai kebenarannya? Suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan yang kedua salah. Pernyataan pertama benar, kedua salah. Oke. Misalkan ada hewan berkaki 4 benar, ayam berkaki 4 salah. Maka implikasinya bernilai salah, ya kan? Benar dengan salah. Gitu ya. Kita ke asah kemampuan, tentukan antesenden dan konsekuen dari pernyataan. Jika X sama dengan 5, maka X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 lebih besar dari 10. Ini bernilai benar. Ketika X-nya kita ganti dengan 5, maka akan lebih besar dari 10. Oke. Soal nomor 2, silakan dikerjakan, kemudian dikirim di kolom komentar di tim. Terakhir, biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya titik-titik. Ya. Untuk tabel kebenarannya seperti berikut. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari tabel kebenaran biimplikasi? Suatu biimplikasi bernilai benar jika apa? Ada yang bisa membantu Ibu untuk mengambil kesimpulan tabel kebenaran biimplikasi? Suatu biimplikasi termasuk benar jika semua kalimatnya bernilai benar atau jika semua kalimatnya bernilai salah. Ya, betul. Suatu biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan benar atau kedua pernyataan salah. Atau bisa seperti ini mungkin. Suatu biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Begitu ya Mbak ya? Benar dan benar, salah dan salah. Begitu. Oke, terima kasih. Contoh. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika 3 kuadrat lebih besar dari 9. Kita nilai satu-satu. 5 kurang dari 1. 5 kurang dari 1 salah. 3 kuadrat lebih besar dari 9 salah. Salah dengan salah nilainya benar. Gitu ya. Oke, berikutnya ini silakan dikerjakan. Kirim jawaban di kolom komentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita siap-siap sesi foto lagi. Kita siap-siap sesi foto lagi. Silakan diaktifkan kameranya. Yuk, diaktifkan kameranya. Terima kasih. Yuk, tangannya seperti ini. Jelas enggak tangannya? Jelas. Kan kapan lagi? Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, yuk. Oh, baru beberapa. Mana-mana loh. Kapan lagi kita bisa foto bersama ya? Nggak ada lagi ini yang lain? Oke. Pada hitungan ketiga, bilang cheese ya. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih. Oke, saya screenshot. Saya kirim di grup kalian.
Oke, pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Yuk.